Apakah pelaku PCS akan berhenti? Kalau kita melihat dari sisi suatu profesi, menjadi penjahat itu juga profesi yang walaupun dia negatif, tapi dia juga merupakan profesi di mana dibutuhkan keahlian dan menghasilkan uang. Maka kalau kita bertanya tentang apakah pelaku PCS akan berhenti, saya bisa menyimpulkan dan menjawab bahwa pelaku PCS tidak akan pernah berhenti. Kalau kita melihat dari kehidupan saat ini bahwa manusia hidup membutuhkan uang, membutuhkan pekerjaan, dan saat ini di mana pekerjaan itu sulit untuk didapat dan kebutuhan ekonomi juga semakin dibutuhkan, maka salah satu alternatif pelaku adalah terkait dengan ekonomi kehidupan, sehingga mereka menjadi penjahat pelaku PCS. Mengapa memilih pelaku PCS? Karena kejahatan ini mereka anggap suatu pekerjaan kejahatan yang sangat mudah dan menghasilkan uang yang sangat fantastis. Hanya dengan memancing korban, lalu dijebak, direkam, dijebak, lalu diperas. Dan uang terus mengalir. Pekerjaannya tidak sulit. Tidak sulit. Maka kita kalaupun bekerja, itu ingin mencari pekerjaan yang enak, gampang, dan hasilnya memuaskan. Nah, kejahatan PCS ini, seperti yang saya katakan tadi, sangat mudah mengerjakannya dan hasilnya sangat luar biasa. Maka kalau untuk berhenti pelaku PCS ini, saya mengatakan tidak. Justru pelaku PCS ini semakin bertambah banyak. Semakin bertambah banyak. Karena informasi dari si pelaku kepada temannya, kepada teman lainnya, kepada teman lainnya. Maka pertumbuhan pelaku PCS ini tidak mengalami penurunan. Boro-boro mau hilang, yang ada peningkatan. Mengapa? Karena mereka memiliki potensi. Potensi korban itu banyak sekali di tanah air ini. Seluruh pengguna media sosial itu adalah lahan bisnis pelaku PCS. Karena kalau Anda bukan pengguna media sosial, maka pelaku tidak bisa berinteraksi dengan Anda. Sehingga para pengguna medsos itulah yang memiliki potensi untuk menjadi korban. Berapa pengguna medsos di tanah air? 146 juta orang. Pengguna media sosial di tanah air. Artinya pelaku kejahatan PCS ini memiliki pasar atau potensi korban 140-an juta. Bayangkan, mau berapa puluh tahun mereka bisa menggarap jumlah sebanyak itu. Tidak akan selesai sampai mereka tua. Maka muncullah generasi-generasi selanjutnya. Pengguna medsos pun akan muncul generasi-generasi pengguna medsos selanjutnya. Jadi seperti dalam sebuah lingkaran kejahatan PCS ini. Ya. Setiap tahun pengguna medsos bertambah,
Setiap tahun pula pelaku PCS bertambah. Yang lama digantikan yang muda. Terus alih generasi. Dan konsekuensi ataupun resiko dari kejahatan PCS ini tidak begitu mengerikan bagi pelaku. Karena pelaku adalah pelaku berada di dunia maya. Mereka memiliki nomor yang cukup banyak. Satu nomor digunakan, mereka sembunyikan, menggunakan nomor lain, menggunakan nomor yang lain, sehingga menyulitkan bagi polisi untuk melacak keberadaan mereka. Kemudian mereka juga memiliki atau menggunakan rekening bank yang bukan milik mereka. Mereka menggunakan rekening bukan milik mereka. Rekening itu mereka dapatkan dengan membeli di pasar online, itu pasar gelap, di mana di sana bisa melakukan transaksi jual beli buku rekening. Harganya pun tidak mahal. Jadi cara pelaku untuk agar mulus aksi ini ya seperti itu. Mereka ingin aksi mereka ini aman, dan memang aman, sangat aman sekali. Mereka tidak ingin meninggalkan jejak. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, umpamanya sehari dia dapat 10 orang, 10 orang itu dengan iming-iming biaya PCS 100.000 saja per orang, itu dia sudah dapat 1 juta. Itu dari biaya untuk VCS 10 orang 1 juta. Pak, itu bagi mereka uang kecil karena target sasaran mereka adalah pemerasan. Nah, belum dari hasil pemerasannya. Katakanlah 10 orang ini, satu orang kena peras 1 juta satu hari. Berarti kalau dia punya 10 korban pada hari itu 10 juta. Bayangkan, pelaku kejahatan ini mendapatkan uang jutaan, belasan, bahkan puluhan juta dalam waktu 1 hari. Mereka sangat gigih untuk menghabiskan waktunya 24 jam untuk terus mencari korban. Semakin banyak korban yang mereka dapatkan, semakin banyak uang yang mereka kuras. Nah, maka dari itu, kita selaku pengguna medsos tanah air, warga 62, ya, itu gampang sekali mengelabuinya, atau gimana ya bahasanya. Gampang sekali bagi warga kita itu untuk dijadikan korban. Dengan diiming-imingi harga murah, itu pasti tergiur. Kita kan ciri khasnya ingin harga yang murah. Wah, PCS murah banget nih. Tertarik, mau. Apalagi yang gratis. Dulu. Ada pelaku yang pasang tarif gratis. Itu banyak sekali korban yang kena. Ya. Sebenarnya gratis atau murah itu cuma untuk trik supaya korban mau melakukan PCS, lalu dapat rekaman video porno korban. Nah, disitulah diperas belasan juta, bahkan sampai puluhan, bahkan ratusan juta. Jadi pelaku PCS ini tidak akan berhenti. Dimusnahkan tidak bisa. Yang ada adalah kita lebih waspada, kita bagikan informasi ke tetangga, orang-orang terdekat kita, ke keluarga, agar jangan sampai ada terkena penipuan PCS. Setidaknya walaupun tidak bisa dimusnahkan, kita bisa membantu mengurangi gerak langkah pelaku PCS. Kita persempit ya. Setidaknya keluarga kita aman, teman-teman dekat aman, ya, itu sudah cukup bagi kita dalam mengatasi maraknya kejahatan PCS ini. Terima kasih.